Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kan nama saya Muhammad Adil dari kelas 6E Teknik Informatika dengan NPM 2335142. Di sini saya akan membaca buku pemrograman mobile arsitektur Golden Copy versi 0.1. Yang pertama, kita masuk ke dalam bab pertama yang akan saya baca, yaitu The Philosophy of Bridge, arsitektur reaktif, bentuknya arsitektur reaktif. Pada bab satu, Philosophy of Bridge, arsitektur reaktif. Yang pertama itu, yang pertama itu native versus hybrid versus cross platform. Berbeda loyal. Dalam dunia pengembangan aplikasi mobile, kita sering dihadapkan dengan dilema klasik yang mirip dengan memilih konsol gaming. Apakah kita harus siap pada satu platform eksekutif, eksklusif, atau mencari solusi yang bisa dimainkan di mana saja. Yang alternatif adalah pendekatan tulis di mana kita menulis kode khusus untuk setiap sistem operasi yaitu Swift atau Objective-C untuk iOS dan Kotlin atau Java untuk Android. Pendekatan ini memberikan performa yang sangat maksimal karena kode implementasi langsung dengan luar tanpa perantara. Ibarat bermain game PC dengan spesifikasi sultan yang dioptimalkan. Namun permainan sangat jelas dan memungkinkan bagi developer. Yaitu kita harus membangunkan dua aplikasi terpisah dengan tim developer yang berbeda. Bayangkan jika sebuah startup harus menggaji dua divisi engineer hanya untuk meluncurkan satu produk besar. Tentu ini adalah mimpi buruk bagi FPC. Selain itu, sinkronisasi fitur antara versi Android dan iOS seringkali menjadi masalah logistik yang rumit karena perbedaan kecepatan pengembangan di kedua tim tersebut. Di sisi lain spektrum, kita mengenal pendekatan hybrid. Pada dasarnya adalah web. Visual yang cukup cantik namun seringkali mengecewakan dari segi performa. Aplikasi hybrid sebenarnya hanyalah sebuah website yang membungkus dalam cangkang aplikasi, yaitu web view. Mirip seperti membuka situs web di browser, tetapi tanpa address bar di bagian atasnya. Teknologi seperti Ionic atau Postgres atau Cordova mempopulerkan metode ini karena memudahkannya. Jika kamu bisa membuat website dengan HTML, CSS, JavaScript, maka kamu bisa membuat aplikasi mobile. Sayangnya, karena ini hanyalah browser yang nyaman, akses ke fitur aktif seperti kamera atau sensor seringkali terasa lambat dan berubah. Pengguna akan segera menyadari bahwa aplikasi tersebut tidak terasa nyata karena animasi yang patah-patah dan respon sentuhan yang kurang presisi. Dibandingkan aplikasi asli, rasanya seperti memainkan game AAA tetapi lewat layanan streaming dengan kondisi internet yang putus nyambung sangat tidak memuaskan. Kemudian adalah cross-platform native, kategori di mana React Native dan kompetitornya seperti Flutter bertahta sebagai solusi jalan tengah yang paling masuk akal saat ini. Berbeda dengan hybrid yang hanya menampilkan halaman web, React Native benar-benar menender komponen UI asli milik sistem operasi. Sehingga tombol yang kita lihat di layar adalah tombol native Android atau iOS yang sesungguhnya. Filosofinya adalah Learn once, write anywhere, yang berarti kita bisa menggunakan satu baris kode JavaScript untuk menggabungkan dua platform sekaligus tanpa kehilangan feel aplikasi aslinya. React Native tidak sekedar membentuk website, melainkan bertindak sebagai dalang yang memerintahkan sistem operasi untuk menciptakan sesuai keinginan kita. Ini memberikan keseimbangan terbaik antara efisiensi pengembangan satu stream, satu bahasa, dan kualitas pengalaman pengguna yang hampir setara dengan aplikasi native murni. Mengapa React Native lebih unggul dibandingkan Flutter dalam konteks tertentu? Atau mengapa ia masih bertahan meski teknologi baru bermunculan? Jawabannya terletak pada ekosistem JavaScript yang sudah menjadi bahasa pemrograman paling populer di dunia. Yang artinya, kolam talenta developernya sangat luas dan melimpah. Jika kamu sudah menguasai React,
Ya, untuk web, transisi ke React Native terasa sangat natural karena pola pikir komponen dan manajemen datanya hampir identik. Selain itu, raksasa teknologi seperti Meta, yaitu Facebook, Microsoft, terus Spotify berinvestasi besar-besaran untuk menjaga teknologi ini tetap relevan dan performa. Terus kemudian yang besar juga berarti jika kamu menemui error yang aneh, kemungkinan besar sudah ada orang lain yang menyelesaikannya dan memposting solusinya di Stack Overflow atau GitHub. Ini adalah faktor survival yang penting bagi teknologi open source agar tidak mati di tengah jalan. Namun, kita harus jujur bahwa pendekatan cross-platform ini bukanlah sihir yang sempurna tanpa celah sama sekali, melainkan sebuah seni kompromi teknik. Ada kalanya kita tetap perlu menulis sedikit kode natif, Swift atau Kotlin misalnya, untuk fitur yang sangat spesifik atau membutuhkan performa ekstrim, seperti pemrosesan audio real-time atau grafis tiga dimensi tingkat tinggi. React Native memungkinkan kita untuk mencampurkan kode JavaScript dengan Visual Native, sebuah konsep yang memberikan fleksibilitas luar biasa jika kita mentoknya keterbatasan JavaScript. Jadi, meskipun kita mengandalkan JavaScript untuk 95% logika bisnis dan UI, kita masih memiliki pintu darurat untuk mengakses pembuatan penuh perangkat jika diperlukan. Pemahaman tentang trade-off ialah yang membedakan seorang senior engineer dan yang bijak dengan junior yang hanya fanatik pada satu alat. Kesimpulannya, memilih arsitektur bukanlah tentang mencari nama yang terbaik secara absolut, melainkan mana yang paling tepat untuk konteks proyek dan sumber daya yang kita miliki. Untuk masa atau founder startup yang ingin memvalidasi ide secepat mungkin di pasar Android dan iOS sekaligus, alternatif adalah senjata pamungkas yang paling efisien. Kita bisa bergerak cepat, melakukan iterasi desain dalam instan, dan tetap memberikan produk yang terasa premium di tangan pengguna. Di blog selanjutnya kita akan membongkar bagaimana React Native bisa melakukan sihir di balik layar. Oke, yang kedua, under the hood, bridge, trip, dan JSP. Untuk memahami bagaimana React Native bekerja, kita perlu membayangkan sebuah komunikasi yang terjadi antara dua dunia pisah. Dunia JavaScript, tempat kita menulis logika, dan dunia native, tempat HP bekerja. Secara default, kedua dunia ini tidak saling mengerti bahasa satu sama lain. JavaScript tidak paham apa itu UI view di iOS, dan Android tidak peduli apa itu raw function di JS. Dalam arsitektur lama React Native, sebelum era baru, solusi untuk masalah ini adalah sebuah mekanisme yang disebut the bridge atau jembatan. Bayangkan bridge ini sebagai seorang penerjemah yang selalu sibuk berlalu bolak-balik mengantarkan pesan antara dua orang yang tidak bisa saling bicara. Setiap kali kita ingin mengubah warna latar belakang di aplikasi, JavaScript harus menulis pesan, membungkusnya dan mengirimkannya lewat jembatan atau bridge ini ke sisi natif. Terus proses pengiriman pesan ini menggunakan format yang disebut JSON serialization. Dan secara teknis mirip dengan mengubah objek kompleks menjadi teks panjang agar bisa dikirimkan. Ketika pesan JSON sampai di sisi native, pesan tersebut harus dibongkar atau diserialisasi, dibaca, dan kemudian perintahnya dieksekusi oleh sistem operasi yang memperbarui layar. Proses proses membungkus serialisasi, dan bongkar-membongkar deserialisasi ini memakan waktu dan sumber daya komputasi yang tidak sedikit. Jika kita dilakukan jutaan kali per detik, inilah yang sering menjadi penyebab utama aplikasi reaktif zaman dulu terasa lag atau patah-patah saat melakukan animasi kompleks atau scroll cepat. Jembatannya macet karena terlalu banyak truk data yang mencoba lewat di waktu yang bersamaan, menciptakan kemacetan lalu lintas digital.
Selain masalah serialisasi, Teknatif beroperasi menggunakan sistem untuk trading yang memisahkan tanggung jawab kerja ke jalur yang berbeda agar UI utama tidak macet. Ada tiga trik utama yang harus dikenal: main thread, UI thread, atau UI thread yang dimiliki oleh sistem operasi untuk menangani tampilan. Ada JavaScript thread, tempat kode kita berjalan, dan shadow thread yang menghubungkan tata layout. Masalah sering muncul karena JavaScript thread dan main thread bekerja secara asinkron. Artinya mereka tidak selalu sinkron dalam waktu nyata. Contoh klasiknya adalah saat kamu menggeser daftar yang panjang dengan cepat. Kadang layar terlihat putih kosong saat karena pesan dari JS Thread belum sampai ke main thread lewat jembatan yang macet tadi. Ketidakasinkronan ini adalah harga mahal yang harus dibayar demi fleksibilitas JavaScript. Namun kabar baiknya adalah dunia rekreatif telah berevolusi dengan diperkenalkannya arsitektur baru yang bernama JSI atau JavaScript Interface. JSI ini adalah game changer yang menghapuskan konsep jembatan lambat tadi dan menggantikannya dengan komunikasi langsung. Dan JSI, kode JavaScript kita bisa memberikan referensi langsung ke objek C++ bahasa yang diarti oleh natif. Seolah-olah JavaScript memiliki kekuatan super untuk menyentuh memori natif secara langsung. Analogi mudahnya, jika dulu kita harus mengirim surat lewat pos atau istilahnya the bridge untuk menyuruh teman menyalakan itu, sekarang kita punya kendali telekinesis atau JSI yang kita downloadkan untuk menyalakan itu sendiri secara instan. Ini menghilangkan kebutuhan untuk serialisasi JSON yang berat, membuat komunikasi antar JS dan natif menjadi ribuan kali lebih cepat dan efisien. Bersama dengan JSI, hadir juga konsep Fabrics, sistem rendering baru, dan turbo modulus yang sering memperkuat fondasi performa React Native modern. Fabrik memungkinkan UI untuk dirender secara sinkron jika diperlukan, memprioritaskan interaksi pengguna di atas tugas-tugas lain yang kurang penting, sehingga masalah blank space saat scrolling bisa diminimalisir. Turbo Modulus memungkinkan aplikasi untuk membuat modul natif hanya saat dibutuhkan saja, atau loading, bukan membuat semuanya di awal yang membuat aplikasi lambat terbuka. Dengan arsitektur baru ini, batas performa antara aplikasi React Native dan aplikasi natif murni menjadi semakin tipis. Bahkan nyaris tidak bisa dibedakan oleh mata pelajar. Sebagai developer zaman now, memahami pergeseran dari Bridge ke JSI ini penting agar kita tahu mengapa kode kita bisa berjalan begitu mulus. Meskipun detail teknis C++ dan trading ini terdengar mengintimidasi, kita tidak perlu menulis kode C++ secara manual untuk menikmati kelebihannya. Komunitas dan tim React Native telah membungkus kerumitan ini di balik API yang rapi, sehingga kita tetap bisa menulis JavaScript yang bersih dan elegan. Poin pentingnya adalah memahami bahwa di balik kemudahan view dan teks yang kita tulis ada orkestrasi rumit yang terjadi untuk memastikan performa kita tetap terjaga. Pengetahuan arsitektural ini akan berguna saat kalian harus melakukan debugging masalah performa di aplikasi skala besar nanti. Jangan hanya jadi coder yang mengetik, jadilah engineer yang paham mesin apa yang sedang kalian kendarai. Terus selanjutnya itu yang ketiga ada the Expo Ecosystem, the cheat code. Jika relatif adalah mesin mobil balap yang canggih namun rumit untuk dirakit, maka Expo adalah mobil yang sudah dirakit lengkap, dituning, dan siap digaspol langsung dari showroom. Dulu, memulai proyek React Native murni sering disebut workflow adalah buruk bagi pemula karena kita harus menginstal Android Studio, Xcode, Cocoa Pods, dan bergelut dengan konfigurasi Gradle yang sering error tanpa alasan jelas.
Expo hadir untuk menyelesaikan penderitaan ini dengan menyediakan seperangkat alat atau toolchain yang mengabstraksi kerumitan konfigurasi natif tersebut. Dengan Expo, kita tidak perlu menyentuh folder Android atau iOS sama sekali di awal perkembangan. Karena Expo yang akan mengurus untuk kita ini seperti menggunakan cheat code di dalam game untuk melewati level tutorial yang membosankan dan langsung masuk langsung utamanya. Salah satu fitur ajaib dari ekosistem ini adalah aplikasi Expo Go, sebuah aplikasi yang bisa kamu unduh di Play Store atau App Store di HP fisikmu. Expo Go berfungsi sebagai kontainer atau wadah yang bisa menjalankan kode JavaScript yang kamu tulis di laptop secara real-time tanpa perlu kabel data selama satu jaringan atau WiFi terhubung. Bayangkan betapa cepatnya proses development, kamu ubah warna tombol di VS Code, tekan simpan, dan boom, tampilan di HP-mu berubah dalam hitungan milidetik berkat fitur fast refresh. Ini memangkas waktu compile yang biasanya memakan waktu bermenit-menit di pengembangan natif konvensional menjadi nyaris nol. Bagi mahasiswa yang laptop memiliki spasi bentar, Expogo adalah penyelamat karena beban kompilasi yang berat tidak terjadi di laptop, melainkan dijalankan oleh engine yang sudah ada di dalam aplikasi Expogo tersebut. Namun, Expogo bukan hanya soal kemudahan di awal. Kemudian mereka yang menyediakan layanan cloud yang disebut EAS atau Expo Application Service yang sangat powerful untuk skala industri. EAS buat memungkinkan kita untuk membuat file instalasi aplikasi atau APK untuk Android atau .ipa untuk iOS di server milik Expo, bukan di laptop kita sendiri. Ini artinya kamu bisa membuat aplikasi iOS meskipun kamu menggunakan laptop Windows atau Linux. Sesuatu yang mustahil dilakukan menggunakan cara tradisional tanpa memiliki MacBook. Ya, bertindak sebagai pabrik jarak jauh yang menerima pesan kode kita, merakitnya dan mengirimnya kembali tautan untuk mengunduh aplikasi yang sudah jadi. Fitur ini mendemokratisasi pengembangan aplikasi mobile, memastikan bahwa siapa bisa menulis aplikasi ke App Store tanpa terhalang tembok eksklusivitas perangkat keras Apple. Selain itu, Expo memiliki fitur OTA atau Over the Air Update yang memungkinkan kita mengirim perbaikan bug atau fitur baru langsung ke HP pengguna tanpa harus menunggu proses review dari Apple atau Google yang lama. Bayangkan ada bug kritis di aplikasimu untuk membuat aplikasi crash dengan auto updates. Kamu bisa memperbaiki kode JS-nya, mengirim update via EAS update, dan saat pengguna membuka aplikasi berikutnya, perbaikan itu sudah terunduh otomatis. Ini mirip seperti game online yang melakukan patching kecil saat loading screen, memastikan semua pemain mendapatkan versi terbaru tanpa perlu pergi ke toko aplikasi. Kemampuan ini memberikan agilitas luar biasa bagi tim pengembang untuk merespon masalah di lapangan dengan kecepatan kilat. Tentu saja, ada mitos lama yang mengatakan bahwa Expo itu terbatas atau Expo tidak mengakses fitur natif tertentu, tetapi itu adalah cerita masa lalu yang sudah tidak relevan dengan fitur config plugins dan preview. Expo sekarang bisa menggunakan hampir semua fitur natif yang ada di ekosistem yang natif. Bahkan yang membutuhkan pengiriman kode natif sekalipun, kode ini disebut dengan Continuous Native Generation atau CNG, di mana format natif Android dan iOS tidak disimpan permanen di proyek kita, tetapi dibuat ulang atau di-generate setiap kali kita mau melakukan build. Ini menjaga proyek kita tetap bersih, ringan, dan mudah di-maintain. Karena kita hanya fokus pada kode JavaScript dan konfigurasi JSON saja. Oke, next di environment, di bagian keempat, environment setup strategy, use and class. Sebelum kita memulai masa kode yang lezat, kita perlu melakukan
Mise en place, istilah kuliner Prancis yang berarti menempatkan segalanya pada tempatnya. Dalam konteks programming, ini berarti menyiapkan development environment atau lingkungan kerja yang stabil agar kita tidak terganggu oleh error konfigurasi saat sedang asyik ngoding. Komponen pertama dan terpenting yang harus diinstal adalah Node.js yang berfungsi sebagai mesin untuk menjalankan JavaScript di luar browser. Pilihlah versi LTS (Long Term Support) karena versi ini adalah yang paling stabil dan didukung oleh mayoritas library di ekosistem React Native. Jangan tergiur menggunakan versi terbaru atau current yang ganjil kecuali kamu siap menghadapi ketidakstabilan demi fitur eksperimental. Selanjutnya kita membutuhkan Git, sistem pemantauan versi yang bernilai sebagai save point atau mesin waktu untuk kode kita. Tanpa Git, satu kesalahan fatal bisa menghapus kerja kerasmu selama seminggu tanpa jejak. Dan itu adalah tragedi yang harus dihindari. Membiasakan diri melakukan komit, menyiapkan perubahan secara rutin bukan hanya best practice, tetapi juga etika dalam bekerja tim. Selain itu, untuk penggunaan macOS, disarankan menginstal Watchman sebagai alat bantuan Facebook yang bertugas memantau perubahan file di hard drive. Watchman bekerja jauh lebih cepat daripada pemantau file standar. Memastikan bahwa kamu menekan tombol save, simulator langsung bereaksi tanpa jeda yang dipakai. Pemilihan kode editor atau IDE juga sangat krusial, dan standar industri saat ini jatuh pada VS Code. VS Code bukan hanya sekedar editor teks, berarti sebuah ekosistem yang bisa diperkuat dengan extension bermanfaat seperti ES7 Plus, React, Redux, React Native, Snipes, untuk mempercepat penyelidikan dan Cracker untuk melakukan kode secara otomatis. Mengkonfigurasi editor agar nyaman di mata, pilihan tema yang bagus, dan efisiensi di jari adalah investasi waktu yang akan dibayar berkali lipat-lipat. Jangan lupa untuk menyiapkan terminal yang bagus, entah itu terminal bawaan VS Code atau terminal eksternal seperti iTerm2 atau Windows Terminal, karena kita akan banyak mengetik perintah CLI Command Line Interface. Next, meskipun kita akan menggunakan Expo Go di HP fisik melalui emulator Android Virtual Device atau simulator iOS simulator di laptop taklah penting untuk pengujian cepat. Simulator memungkinkan kita melihat bagaimana aplikasi berjalan di berbagai ukuran layar dan versi virtual OS berbeda tanpa perlu membeli 10 HP berbeda. Namun, perlu diingat bahwa menjalankan emulator membutuhkan RAM yang besar, minimal 8 GB, sarankan 16 GB. Jika laptop masih terasa seperti mau terbang, terus berbunyi kencang, kembalilah menggunakan HP fisik. Keseimbangan antara penggunaan simulator dan real device adalah kunci menjaga kesehatan laptop dan kewarasan developernya. Terakhir, kita perlu memastikan akun Expo sudah dibuat dan terhubung melalui CLI di terminal kita. Melakukan npx Expo Login adalah langkah awal untuk menghubung lingkungan lokal kita dengan layout Expo, layanan Cloud Expo yang sudah dibahas sebelumnya. Pastikan juga jaringan internetmu stabil dan jika memungkinkan berada di jaringan yang sama antara laptop dan HP untuk kelancaran proses tunneling data. Seringkali masalah aplikasi tidak mau connect disebabkan oleh hal sepele seperti koneksi wifi yang berbeda atau firewall yang agresif memblokir komunikasi. Menyiapkan lingkungan kerja mungkin terasa membosankan dan teknis, seperti menyusun kabel, konser musik dimulai, tetapi ini adalah fondasi dari segalanya. Lingkungan yang rapuh akan menghasilkan frustasi yang tidak berujung, sementara lingkungan yang robust membuat proses coding menjadi mengalir dan menyenangkan. Nah, selanjutnya lanjut ke bagian kelima, React Native Life Cycle from Zero to Pixel. Pernahkah kamu bertanya, apa yang sebenarnya terjadi dalam jeda waktu sekian detik antara saat kamu mengetuk ikon aplikasi sehingga tampilan pertama muncul?
memahami siklus hidup lifecycle. Inisialisasi aplikasi React Native adalah kunci untuk mengoptimalkan performa awal atau startup time. Semuanya dimulai ketika sistem operasi atau Android iOS membuat native binary aplikasi ke dalam memori. Mirip seperti menyalakan mesin mobil. Pada tahap ini, main thread atau UI thread aktif dan mulai menyiapkan wadah kosong atau robot view tempat aplikasi native akan digambarkan nantinya. Di saat yang sama, JavaScript engine seperti Headless atau JavaScript Core mulai dipanaskan dan disiapkan untuk mengeksekusi kode. Langkah kedua adalah pemuatan JS Bundle, yaitu satu file raksasa yang berisi seluruh kode JavaScript kita beserta semua library yang digunakan. Inilah mengapa ukuran aplikasi menjadi penting. Semakin besar kode kita, semakin lama waktu dibutuhkan untuk membuat dan memparsing bundling ini. Disinilah JavaScript mulai bekerja keras, membaca instruksi demi instruksi, dan mulai mengeksekusi logika awal aplikasi. Jika kita menaruh terlalu banyak logika berat di fase inisiasi ini, aplikasi akan terasa lambat terbuka atau menampilkan layar putih, white screen of death, terlalu lama. Oleh karena itu, praktik terbaiknya adalah melakukan pemuatan data berat seperti lazy atau belakangan setelah UI utama muncul. Setelah kode tereksekusi, dimulailah proses pembentukan pohon, di mana React mulai menyusun hierarki komponen virtual. Virtual DOM, React akan menentukan komponen apa saja yang harus muncul pertama kali, apakah itu halaman wajib, home, beserta komponen anak-anaknya seperti tombol teks dan gambar. Informasi struktur ini kemudian dikirimkan via JSI di arsitektur baru ke native untuk diubah menjadi tampilan nyata. Disinilah sihir itu terjadi. Instruksi view di JavaScript diterjemahkan menjadi view group di Android atau UI view di iOS. Proses ini disebut mounting, di mana komponen virtual akhirnya mewujud menjadi pixel yang tidak bisa dilihat dan disentuh oleh pengguna. Setelah aplikasi tampil, kita masuk ke fase update dan renderer yang merupakan siklus hidup yang akan berulang terus-menerus selama aplikasi digunakan. Setelah ada perubahan data, state berubah atau input pengguna tombol ditekan, Layar akan menghitung ulang apa yang perlu dirubah di layar. Kuncinya di sini adalah efisiensi. Aktif berusaha kerja keras untuk hanya memperbarui bagian layar yang berubah saja, bukan menambah ulang seluruh halaman dari nol. Memahami kapan dan mengapa komponen melakukan re-render adalah skill vital untuk mencegah aplikasi menjadi lambat seiring bertambahnya fitur. Kita akan membahas teknologi ini lebih dalam di bab selanjutnya nanti. Terakhir, ada fase unmounting, yaitu ketika sebuah komponen dihapus dari layar misalnya saat pengguna berpindah dari halaman home, halaman setting. Pada fase ini sangat penting untuk melakukan pembersihan atau cleanup. Seperti mematikan timer, membatalkan request data yang belum selesai, atau berarti mendengarkan sensor GPS. Jika kita lupa melakukan pembersihan, akan terjadi kebocoran memori atau memori leak, di mana aplikasi memakan RAM semakin besar lama-kelamaan hingga akhirnya crash karena kehabisan memori. Ini mirip seperti lupa mematikan keran air sebelum meninggal rumah. Awalnya tidak masalah, tapi lama-lama rumah bisa banjir. Selanjutnya, memahami siklus hidup ini memberikan kita visi X-ray pada aplikasi yang kita buat. Kita tidak lagi melihat aplikasi sebagai kotak hitam misterius, melainkan sebagai rangkaian proses logis yang bisa diukur, diprediksi, dan dioptimalkan. Selanjutnya kita masuk ke dalam materi yang keenam, yaitu integrasi keislaman, the spiritual bridge. Yang pertama itu filosofi di bridge dan ta'aruf dan kurung saling mengenal. React Native bekerja karena adanya jembatan yang memungkinkan JavaScript berkontribusi dengan kode natif Android atau iOS. Tanpa jembatan ini,
Karena asing, tidak bisa berinci. Dalam Islam, Allah menciptakan manusia berbeda-beda, bukan untuk saling asing atau berkonflik, melainkan untuk mengenal atau ta'aruf dan berkolaborasi. Dalam sebuah Quran, yaitu surah Al-Hujurat ayat 13, hai manusia, sungguh kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sama seperti React Native menambahkan suku, yaitu JavaScript dan suku Java atau Swift untuk membangun aplikasi hebat. Seorang misalnya developer harus menjadi jabatan yang menghubungkan berbagai petisi umat untuk kebaikan, bukan menjadi pemecah belah dan berubah ke dalam masyarakat. Prinsip efisiensi, learn once, write anywhere, adalah larangan untuk mubazir. Salah satu alasan utama kita memilih natif adalah efisiensi. Tidak perlu membuang waktu dan biaya untuk menulis dua kode yang sama. Satu Android, satu untuk iOS. Kita menghemat sumber daya atau resource. Islam sangat membenci kesia-siaan atau mubazir. Efisiensi waktu dan tenaga adalah bentuk syukur atas nikmat umur yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan kamu menghambur-hamburkan hak kamu secara boros. Sesungguhnya pemborosan itu adalah saudara-saudara syaitan. Quran Surah Al-Insyirah ayat 26 sampai 27. Dalam konteks coding, ini teknologi yang tepat, seperti relatif untuk style yang butuh cepat dan bentuk pengamalan ayat ini. Itu tidak membolehkan umur dan kompleksiti untuk hal yang bisa diselesaikan secara cerdas. Yang ketiga, environment, setup, dan konsep Bitcoin atau profesionalisme. Di bagian persiapan lingkungan kerja, environment setup, kita belajar bahwa persiapan yang buruk akan menghasilkan yang tak berujung. Persiapan yang matang adalah kunci kesuksesan atas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan konsep Bitcoin, yaitu melakukan pekerjaan dengan seprofesional mungkin dan serapi mungkin. Ada dalam sebuah hadis dijelaskan, sesungguhnya Allah mencintai orang yang jika melakukan sesuatu pekerjaan dilakukan dengan itqan, tepat, terarah, jelas, dan tuntas. Hadis riwayat Tabrani. Menyiapkan tools dengan benar, merapikan struktur folder, dan memastikan instalasi bersih bukan hanya soal teknis, tetapi juga manifestasi dari ikon. Seorang muslim tidak bekerja asal-asalan. Persiapan awalnya setup harus kokoh agar hasil akhir bermanfaat dan maksimal. Yang ketujuh, rangkuman. Berikut adalah rangkuman dari bab 1, The Philosophy of Bits, yang membedakan fondasi arsitektural reaktif. Yang pertama, posisi unik reaktif, the sweet spot. Reaktif berdiri di tengah spektrum pengembangan aplikasi. Mana yang pertama itu ada natif menggunakan Swift atau Kotlin, performa maksimal tapi mahal dan butuh dua tim terpisah. Sedangkan hybrid, Ionic, Cordova, murah dan cepat, tapi hanya website yang menyamar atau web view sehingga performa sering lag. Yang terakhir, React Native atau cross-platform. Solusi jalan tengah terbaik menggunakan JavaScript untuk logika, tetapi memerintah sistem operasi untuk merender komponen natif asli. Hasilnya adalah aplikasi yang terasa premium, seperti native dan efisiensi pada satu bahasa seperti web. Yang kedua itu ada evolusi arsitektur dari kurir ke telekinesis. Yang pertama itu ada the bridge, out there, atau generasi dua, arsitektur lalu menggunakan jembatan, di mana JavaScript dan native berkomunikasi. Ini saling pesan JSON, standarisasi. Ini lambat biasanya macet saat banyak kata lewat, menyebabkan blank space saat scroll cepat. Yang berikut itu adalah JSI atau JavaScript Interface atau New Generation. Arsitektur modern menghapus jembatan. JavaScript kini memegang referensi langsung ke memori natif C++. Komunikasi instan dan sinkron ibarat punya kekuatan telekinesis untuk menyalakan lampu tanpa perlu surat ke SATA.
Selanjutnya itu ada ekosistem Expo. Jalan pintas legal menggunakan Expo. Manage full workflow adalah standar modern, pertama untuk pemula dan tim yang bergerak cepat tanpa ribet, yaitu Expo mengurus konfigurasi rumit Android atau iOS di balik layar. Expo Go, aplikasi wadah untuk menjalankan codingan di HP secara fisik, secara real-time tanpa perlu kompilasi berat di laptop. EIS atau Expo Application Service, layanan cloud untuk membuild aplikasi .apk atau .ipa tanpa butuh proyek laptop dewa. Persiapan lingkungan atau Means and Players. Kestabilan development environment adalah kunci. Itu dari Node.jl LTS, mesin utama JavaScript. Pilih versi LTS agar lebih stabil. Git, yaitu merupakan mesin waktu untuk kode wajib untuk version control. VS Code merupakan editor standar industri dengan ekstensi pendukung. Terus ada Watchman atau Mac, menjaga file agar perubahan kode terdeteksi instan. Next, siklus hidup life cycle aplikasi natif tidak muncul begitu saja dalam sebuah proses. Yang pertama, JS memuat native binary. Kedua, mesin JS memuat JS bundle kode kita. Head native menyusun virtual DOM peta komponen. Terus, 4, instruksi dikirim ke sisi natif untuk melakukan mounting, menggambarkan pixel ke UI ke layar. Memahami ini penting untuk mengoptimalkan waktu start aplikasi. Berikut adalah section 4, yaitu asesmen pemahaman mendalam, code dan integrasi nilai. Kita lanjut, itu evaluasi kompetensi, berdasarkan studi kasus dan analisis kritis. Ada soal 1, analisis arsitektur, iblis dan konsep efisiensi. Ada sebuah skenario, sebuah startup Muslimpreneur ingin membuat sebuah aplikasi e-commerce sederhana, namun memaksa menggunakan animasi berat yang dikirim frame per frame dari JavaScript ke native lewat the bridge. Akibatnya, aplikasi mengalami lag parah dan baterai pengguna cepat habis. Tim pengguna berdebat. Satu pihak ingin merilis dengan native murni atau Java atau Swift yang memakan biaya 2 kali lipat. Pilihan lain ingin tetap native tapi bingung perbaikinya. Analisis. Pertanyaannya, analisis situasi di atas berdasarkan cara kerja the bridge. Tidak natif mengapa pengiriman data animasi yang intensif melalui bridge menyebabkan masalah performa. Hubungkan analisis teknismu dengan prinsip layanan bazir, pemrosesan sumber daya mutasi, dan usul solusi teknis version tanpa harus menulis ulang aplikasi unik. Tujuan penilaian yaitu mengukur kemampuan siswa. Di sini ada kata kunci jawabannya, ada asynchronous serialization. Penjelasan bahwa bridge mengubah data jadi JSON string secara asinkron, amat jika datanya masif. Terus ada mubazir atau israf, penggunaan siklus CPU untuk pindah-pindah bentuk serialisasi data adalah pengurusan tinggi. Solusi menggunakan native driver atau di animated memindahkan logika ke UI thread, bukan menulis ulang penelitian kuni dalam kurung kita akan menghemat biaya atau waktu. Soal 2, evaluasi keputusan teknologi dan prinsip ta'aruf. Skenario, native bekerja dengan menyatukan dua dunia berbeda, JavaScript dan native. Tanpa bridge, kedua dunia ini tidak saling mengenal. Dalam satu proyek tim, terdapat developer JS dan developer Android atau Kotlin yang saling menyalahkan karena bug pada modul kamera custom. Pertanyaannya adalah evaluasi peran React Native sebagai penengah dan konflik teknologi ini. Bagaimana arsitektur React Native sebenarnya mencerminkan konsep ta'aruf saling mengenal dan bersama antara dua bahasa pemrograman yang berbeda. Pada satu momen ini, susunan strategi komunikasi teknis agar developer web dan native bisa bekerja berkolaborasi memperbaiki modul kamera tersebut tanpa saling menyalahkan. Kata kunci jawaban, kolaborasi. React Native bukan menggantikan native, tetapi mendayagunakannya lewat bridge.
Misalnya taruh teknis, JS memanggil mode natif, natif menyediakan fungsionalitas untuk JS saling butuh. Ada strategi, developer natif membuat natif modul yang terekspos dengan API. Developer JS memanggilnya sesuai dokumentasi, saling menghargai kalian spesifik. Nomor tiga, soal tiga, kreasi standar prosedur SOP environment setup berbasis Jepang. Ada skenario-nya, banyak pula natif menyerah di hari pertama karena gagal melakukan environment setup. Masalah pet, JDK, atau Android Studio tidak terdeteksi. Mereka sering bekerja dengan setup yang asal-asal, menyebabkan masalah fatal saat aplikasi tidak ditulis ke Play Store. Berdasarkan hadis tentang iklan, profesionalisme atau ketegasan dalam bekerja, bacalah sebuah checklist atau SOP persiapan lingkungan kerja informasi setup yang ideal untuk tim baru. Jelaskan mengapa setiap langkah dalam SOP tersebut krusial secara teknis dan bagaimana hal itu bernilai ibadah dalam konteks persiapan kerja. Ada kunci jawaban, kata kunci jawaban, kalian bekerja lagi tuntas dan tidak salah-salah. Technical steps, instalasi kita yang tepat, konfigurasi variabel lingkungan pet, menggunakan version manager seperti NVM atau RBNV. Dampak mencegah error masa depan, menghemat waktu tim lain tidak menyusahkan orang lain. Bentuk syukur atas alat kerja. Pada soal keempat yaitu analisis perbandingan natif versus cross platform dan manajemen waktu. Skenario-nya, seorang kalian meminta aplikasi to-do list sederhana namun harus selesai dalam 2 minggu untuk iOS dan Android dengan anggaran terbatas. Klien bersikeras menggunakan Swift dan Kotlin terpisah karena mendengar isunya lebih cepat sebagai konsultan. Anda harus memberikan rekomendasi. Pertanyaannya, lakukan analisis komparatif C4 antara pendekatan native development versus React Native. Untuk kasus spesifik ini gunakan argumen learn, once, write, rewrite, anywhere, dan kaitkan dengan manajemen umur atau waktu dalam Islam. Pemanfaatan waktu sebaiknya untuk meyakinkan klien bahwa React Native adalah pilihan yang lebih maslahat atau bermanfaat dalam kasus ini. Kata kunci jawabannya adalah efisiensi kode. Satu baris kode untuk dua platform atau yang waktu dan biaya. Kesesuaian kasus. Aplikasi sederhana tulis tidak butuh performa heavy native. Jadi RN sudah lebih dari cukup. Tinggal waktu menghemat waktu pengembangan berarti kita bisa merilis manfaat lebih cepat ke umat. Membuang waktu untuk menulis kode yang sama adalah sia-sia jika diperlukan. Nah, soal nomor 5 yaitu evolusi arsitektur atau JSI, JavaScript Interface, dan konsep istilah. Skenario-nya, dunia React Native sedang bergerak meninggalkan the old bridge menuju new architecture yang menggunakan JSI. Untuk komunikasi sinkron langsung ke C++. Perubahan ini memaksa developer untuk belajar ulang dan migrasi kode lama sebagai developer merasa malas dan ingin bertahan di cara lama. Pertanyaan, evaluasi C5, mengapa perubahan arsitektur ini penting bagi perusahaan rekreatif? Karena semangat pembangunan ini dengan konsep Islam, perbaikan terus-menerus dalam Islam. Mengapa seorang developer muslim tidak boleh stagnan dan harus menerima update ilmu meskipun itu sulit? Kata kunci jawaban yaitu limitasi bridge. Bridge selama memberikan tren pesan queue yang bersama chat JSI memungkinkan akses memori langsung atau direct access. Islah atau tajdid semangat memperbaiki diri menjadi lebih baik akan efisiensi. Sikap menolak belajar hal baru berarti kemunduran. Teknologi seperti iman harus terus diperbarui atau update agar tetap relevan dan berdaya guna tinggi. Nah, mungkin itu sekian dari saya pembacaan dan penyebutan bab 1. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.